Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini diambil dari Ulangan pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema minggu kita pada saat ini adalah penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Di dalam beribadah kepada Tuhan, di dalamnya ada 2 hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu seperti tema kita adalah penyembahan dan persembahan. Penyembahan itu berupa pemujaan, dan persembahan itu berupa pemberian. Penyembahan harus disertai dengan wujud dari ungkapan pujian, syukur dengan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Artinya, ketika kita memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur, harus disertai dengan penyembahan yang tulus dan ikhlas pula. Demikian sebaliknya, penyembahan kita kepada Tuhan tentu harus dibarengi dengan ungkapan syukur melalui persembahan yang tulus, sehingga persembahan dan penyembahan merupakan 2 hal yang sejajar dan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya di dalam ibadah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, boleh kita perhatikan dalam teks kita pada saat ini. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa dan bagaimanakah kita untuk melakukan penyembahan dan persembahan yang benar kepada Allah? Mengapa dan bagaimanakah kita untuk melakukan penyembahan dan persembahan yang benar kepada Allah? Sebelum kita menjawab itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa ketika bangsa itu telah berada di tanah perjanjian, ketika bangsa Israel telah berada di tanah perjanjian, yang mana mereka sudah merdeka, sudah aman, sudah nyaman, Tuhan memerintahkan kepada bangsa itu untuk merayakan beberapa perayaan, beberapa peristiwa-peristiwa dengan perayaan-perayaan yang ditetapkan oleh Allah dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Itulah yang disebutkan dalam teks kita pada saat ini. Itu ada Hari Raya Paskah sebagai peringatan keluarnya umat Israel dari perbudakan Mesir. Yang kedua itu adalah Hari Raya Panen. Itu Hari Raya 7 minggu sesudah perayaan Paskah, atau lebih kita kenal lebih dikenal itu adalah Hari Pentakosta. Dan yang ketiga
itulah penjelasan daripada khotbah kita pada saat ini. Itu adalah Hari Raya Pondok Daun, adalah perayaan yang disebut dalam teks kita pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memulai khotbah ini dengan ada satu cerita saya baca. Ada seorang jongen yang baru menyelesaikan kuliahnya. Dia kemudian mencari pekerjaan yang baik untuk dirinya. Dia mencoba melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan yang sesuai dengan jurusan studinya. Dia akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan yang cukup untuk membiayai dirinya sendiri. Anak muda ini sangat bersyukur kepada Tuhan dan dia berjanji, ketika saya sudah mendapatkan pekerjaan, maka saya akan memberikan 1/10 dari penghasilan saya kepada Tuhan. Pendek cerita, dia melamar dan dia mendapatkan pekerjaan. Dan sebagai pemula, dia di pekerjaannya itu dia menerima 1.200 euro sebulan. Tiap bulan dia menyisihkan 120 euro dari penghasilannya untuk Tuhan melalui gereja. Dan pendek cerita, kemudian dia mendapatkan gaji yang lebih tinggi lagi. Sekarang dia tidak menerima 1.200, tetapi dia telah menerima 1.700 euro. Dan sesuai dengan janjinya, dia tetap akan memberikan 1/10 dari gajinya itu, yaitu 170 euro kepada Tuhan melalui gereja. Lalu suatu ketika dia mendapatkan sebuah promosi dan menerima 5.000 euro, dia mulai berpikir, persembahan 500 euro per bulan ke gereja, sepertinya itu terlalu banyak. Lalu dia berhasil menjadi CEO perusahaannya dan memperoleh euro 12k neto per bulan. Di sini dia tidak hanya berpikir lagi, dia mulai menimbang-nimbang lagi. Apakah dia masih harus memberikan 1.200 euro persembahan sebagai perpuluhan kepada Tuhan melalui gereja? Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya yang mau diberikan oleh orang ini adalah itu tetap sama, 10% dari penghasilannya. Tetapi ketika hasilnya meningkat, dia semakin berat untuk memberikan persembahan karena nominal yang diberikannya itu semakin meningkat. Dia semakin berat memberi karena nominal yang diberikannya semakin meningkat. Dan ini yang sering terjadi adalah logika yang mengatakan bahwa apa yang kita berikan sudah cukup banyak. Namun jika dibandingkan dengan berkat yang kita terima, maka mungkin itu tidak ada artinya dengan yang kita berikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang boleh kita lihat adalah hitung-hitungan. Itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Saat kita disuruh untuk memberi kepada Tuhan, kita terkadang merasa bahwa itu sudah cukup, itu terlalu banyak. Mungkin ketika kita bandingkan dengan apa yang diberikan orang, dengan apa pemberian kita. Namun pada saat ini melalui kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita memberi dengan sukacita. Karena Tuhan sudah memberi, maka kita juga harus menjadi saluran pemberian berkat Tuhan kepada sesama kita. Dalam ayat yang ke-17 sangat jelas disebutkan di sana bahwa persembahan yang kita berikan kepada Allah sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Artinya bahwa persembahan kita kepada Tuhan adalah karena Tuhan sudah memberi kepada kita. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah kita dalam memberikan persembahan kita harus memberikannya dengan sikap hati yang tulus,
sikap hati yang sukacita, bukan karena keterpaksaan, bukan karena hitung-hitungan. 1 Tawarid 29 ayat 14 berkata, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi jangan pernah takut kita di dalam memberi kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Ingatlah bahwa semuanya yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Uangmu, kekayaanmu, jabatanmu, pekerjaanmu, pakaianmu, rumahmu, anak-anakmu, makananmu, semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Dan seandainya pun Tuhan memberikan lebih daripada itu kepada kita, bukan berarti itu untuk kita foya-foyakan, melainkan seperti teks kita pada saat ini mengingatkan kita adalah agar kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, keluarga kita, sesama kita, orang miskin, janda, dan lain sebagainya. Jadi jangan kita pernah berpikir, saya memberi banyak, saya akan menjadi berkekurangan. Saya tidak pernah melihat orang yang memberi kepada Tuhan melalui gereja ataupun memberi kepada orang miskin dengan sukacita sehingga dia menjadi orang yang lebih miskin. Sama seperti saya sudah pernah mengilustrasikan, sama seperti sumur, ketika kita tidak bersihkan dia, ketika kita tidak ambil air itu dari dia, ya, dari sumur itu, yang terjadi adalah sumur itu akan menjadi kotor, molo di hutanami di dokon lumuton, bahkan aekna pedang tabo. Tetapi semakin sering kita mengambil air dari situ dan semakin sering kita membersihkan dia, yang terjadi adalah sumur itu akan semakin indah, semakin bagus, dan rasa air dari sana pun akan semakin indah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberi dengan sukacita. Ingatlah, Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi tidak bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal 11 ayat 24. Jadi mari kita memberi, jangan takut untuk memberi kepada Tuhan, dan jangan dengan tangan hampa. Bawalah kepada Tuhan sesuai dengan kemampuanmu. Yang kedua, ya, bersukacita dengan memperhatikan orang lain. Di dalam teks kita jelas dikatakan itu, haruslah engkau, ayat yang ke-14, haruslah engkau bersukacita pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki, dan seterusnya. Dari sini kita diajari juga, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita menerima berkat, maka kita juga harus menjadi berkat. Berkat yang diberikan oleh Tuhan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus menyebarkannya kepada orang yang membutuhkannya. Entah itu keluarga kita yang mungkin yang miskin, entah itu adalah tetangga kita, entah itu para janda, entah itu para duda, entah itu para pelayan, dan lain sebagainya. Ketika mereka membutuhkan pertolongan kita, mari kita berikan itu dengan sukacita, diberkati untuk menjadi berkat. Karena Tuhan merindukan kita menjadi garam dan terang dunia. Yang kedua, mari kita memberi dengan sukacita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jadi mulut apa rohahodo memang di tengah-tengah gereja sangat berbeda-beda untuk membuat suatu persembahan. Adong dodang di awal dope
Aidang dipuhai dope ngetore pemasuk persembahan ya. Adong na sape 4 tali sape 3 hali HP adong dohea asada ruas madokon ai 5 hali pe dibahe ninang persembahan ni tetap do nilai ni sahali hobahe nina masuk na molo 5 hali dibahe ditukar harga 5.000 gabe harga 1.000 ale mulu sehali baik tong do 5.000 jadi sama do nilainya nina. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat itu entah seperti itu pun itu, tapi teologi yang saya pelajari memang ketika di kampus ketika kita setelah khotbah itu ada respon persembahan sebagai respon karena kita sudah mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Demikian juga pada saat ini entah bentuk apapun itu ya, entah itu pilihan pertama, janji, iman, ungkapan syukur dan lain sebagainya, mari itu kita berikan dengan sukacita kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita telah mendapatkannya daripada Tuhan, maka kita juga akan membuat itu sebagai persembahan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang tulus dan penuh rasa syukur, dan marilah kita mempersembahkan apa yang ada pada kita, tenaga kita, pekerjaan kita, pujian kita, hasil kerja kita, dan lain sebagainya sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan marilah kita mempersembahkan persembahan kita yang didasari oleh iman dan kesadaran bahwa semuanya adalah berasal daripada Allah, maka kita harus memberikannya lagi kepada Allah melalui gereja Tuhan dan melalui sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Utamakan persembahan untuk Tuhan dan berikanlah persembahan yang sulung, yang terbaik bagi Tuhan, bukan karena sisa-sisa, bukan karena pecahan. Amin. Terpuji dan termulialah namamu ya Allah pada saat ini, karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami menjadi penyembah dan pemberi persembahan yang terbaik bagimu. Amin.